Tes satu, tolong dulu ditambah volumenya. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku sekalian atas persembahannya. Marilah memberi dengan sukacita, dengan rela hati, bukan dengan terpaksa. Akan dibalas oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Berhubung waktu kita tinggal 20 menit. Haleluya. Kita buka Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Marilah kita dengarkan lagi, kita tangkap sesuatu dari dalamnya. Kita baca bersama-sama, saya terlebih dahulu. Kita bergantian di ayat terakhir kita bersama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sama-sama kita. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan hari ini ayat 14 yang berkata, dan berlari-lari kepada tujuan. Sekali lagi, dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, kita tahu Rasul Paulus ini adalah seorang yang sangat sensitif atau sangat peka terhadap panggilan Allah. Kalau yang namanya tentang Tuhan itu, Paulus ini sangat gigih. Sebelum dia pun menjadi pengikut Kristus, dia seorang penganut agama Yahudi yang sangat patuh dan taat. Yang sangat bekerja keras untuk Tuhan Allah yang dia kenal dari hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Dia sangat cinta kepada Allah. Saking cintanya kepada Allah, dia membela Allah dengan menyingkirkan dan membinasakan setiap yang berbeda dengan keyakinannya. Itulah sebabnya dia menangkap orang Kristen, menyiksa, melemparkan ke penjara, dan membunuh mereka. Hingga pada suatu saat ketika dia pergi ke Damsyik untuk tujuan menangkap orang-orang percaya di sana, di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus pun berkata kepada dia, Saulus. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dia melihat cahaya yang sangat dahsyat. Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu dia berkata, apa yang harus aku perbuat bagimu Tuhan?
Dan singkat cerita, Yesus pun berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi alat bagiku untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan singkat cerita, Paulus menjadi murid Kristus. Dia menjadi pengikut Kristus, di mana Kristus telah menyatakan dirinya kepadanya, sehingga Paulus menemukan Allah yang benar. Bukan berarti Allah di hukum Taurat tidak benar. Benar. Itulah Allah yang dia layani di zaman hukum Taurat. Itulah Yesus Kristus yang tidak diketahui oleh bangsa Yahudi yang lain. Tetapi kepada Paulus, Yesus menyatakan diri bahwa dialah sesungguhnya Allah itu yang dia layani dengan gigihnya di masa yang lalu. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa Paulus ini dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Begitu dia kenal Yesus Kristus, begitu dia tahu pengharapan yang ada di dalam Kristus, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia tidak berlambat-lambat. Tetapi firman Tuhan berkata, dia sendiri berkata, aku berlari-lari. 3 tahun dia ada di Arab, diajar oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Ananias, dibimbing oleh rasul-rasul yang lain, sehingga dia mengerti tentang Injil, dia mengerti tentang iman di dalam Kristus. Maka setelah dia tahu semua itu, dia lebih gigih lagi melakukan pelayanan kepada Kristus. Bahkan yang lebih dahsyat dari Paulus ini yang kita lihat adalah bahwa semua kemegahannya, semua kekayaannya, semua kepandaiannya, semua kehormatannya, semua intelek, ilmu pengetahuan yang dia miliki sebelum dia mengenal Kristus, dianggapnya sampah. Dia berkata, oleh pengenalanku kepada Kristus, apa yang merupakan keuntungan bagiku, ku anggap rugi karena Kristus. Malahan semua itu ku anggap sampah. Haleluya. Saudaraku, luar biasa dia ya. Oleh karena itulah dia sanggup menderita demi Kristus. Dia sanggup kelaparan, dia sanggup telanjang, dia sanggup kedinginan, dia sanggup terkatung-katung di tengah lautan, dia sanggup didera, disiksa, dipukul, dia sanggup berdoa puasa, dia sanggup melayani, bahkan yang terakhir dia sanggup menyerahkan kepalanya untuk dipenggal bagi Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena dia telah mengetahui pengharapan yang ada di dalam Kristus. Dia mengejarnya, melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, dan berlari-lari, tidak berlambat-lambat. Hendaknya begitulah kita. Begitulah kita. Tetapi banyak orang Kristen di hari-hari ini berlambat-lambat. Mati so mati, mangul so mangul, mati segan, hidup mati. Tak ada gairah, tak ada gairah melayani Tuhan. Kita harus berusaha, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kita buka dulu dalam 2 Petrus. 2 Petrus
3. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 berkata begini. Tetapi sesuai dengan janjinya, yaitu janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha. Amin. Berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi kita harus berusaha. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, karena itu saudara-saudaraku, dalam Filipi 2 ayat 12, karena itu saudaraku, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Petrus berkata di sini, supaya kamu harus berusaha, berlari, jangan lama-lama, berusaha untuk hidup tak bercacat di hadapannya. Ini yang sulit, Bapak Ibu, sulit. Di zaman Nuh hanya 8 orang yang berhasil tak bercacat. 8 orang. Di zaman Lot di kota Sodom Gomora hanya Lot dan seisi rumahnya 4 orang saja yang berhasil tak bercacat. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, 2 juta orang berangkat dari Mesir. Hanya 2 orang yang berhasil masuk tanah Kanaan. Jadi sangat sedikit. Jadi artinya bahwa semakin lama mereka semakin lemah, semakin habis. Padahal firman Tuhan berkata dalam Mazmur 84 bahwa dikatakan di sana, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di sini. Tetapi bangsa ini dari 2 juta menjadi 2 orang. Mengerikan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mau berusaha. Tetapi Paulus berusaha, berlari. Siapa dari sini yang terlambat ke gereja? Kau usah tunjuk tangan ya. Berlari-lari. Bapak Ibu saudaraku sekalian, untuk dapat berlari-lari, kita harus berlari-lari karena di depan kita ada hadiah. Orang tidak mau berlari-lari karena dia tidak tahu ada hadiah. Nah, di sini dikatakan dalam Filipi tadi bahwa ada hadiah. Amin. Hadiah. Dan apakah hadiah itu? Saya mau tunjukkan hadiah itu adalah, kita buka Efesus 1 ayat